Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Susanti. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Mesuji. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Lampung. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yaitu KD 4.5 tentang menyimpulkan teks eksposisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa kabar, Nak? Baik, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik ya, sehat semua ya. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya, Nak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Mari kawan-kawan kita membaca surat pendek Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Baik anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan dulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila saja ya. Yuk silakan bisa dipimpin, Nak, teman-temannya, Nak. Ya, ya. Kita berdiri di tempat saja. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ya, baik. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau melihat kesiapan kalian dulu. Sekarang tolong periksa dulu di sekitarnya apakah masih ada sampah. Baik, tidak ada ya. Sekarang Ibu mau kalian periksa kerapihan diri masing-masing, coba. Ayo lihat bajunya yang masih keluarkan, silakan dirapikan. Ya, rapikan bajunya masing-masing. Kalau semuanya sudah siap, baru kita mulai proses pembelajaran pada hari ini. Rapi semua ya, Nak ya? Alhamdulillah, berarti kita sudah siap belajar ya. Ibu mau mendata kehadiran kalian dulu ya, Nak ya. Abela. Hadir, Bu. Selanjutnya Agnes Deviana. Hadir, Bu. Dimas Ardiansah. Hadir, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu sebelum kita ke materi kita yang hari ini. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai mengidentifikasi teks eksposisi ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak? Apa pengertian eksposisi? Siapa yang masih ingat? Tunjuk jari. Sana, coba. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau melanjutkan suatu informasi atau permasalahan berisi pendapat atau argumen gagasan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk temannya, Nak. Itu tadi pengertian teks eksposisi. Selanjutnya Ibu mau bertanya lagi. Tunjuk jari yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Karena yang bisa jawab nanti Ibu kasih hadiah. Yang kedua, pertanyaan Ibu adalah unsur-unsurnya. Apa saja unsur teks eksposisi? Saya
gagasan, 2 fakta. Ya, bagus. Tepuk tangan lagi nak untuk Nina. Pertanyaan Ibu sudah 2 ya. Tadi pengertian, lalu unsur-unsur. Sekarang yang berikutnya Ibu mau bertanya 1 pertanyaan lagi, yaitu jenis-jenis. Nah, siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis teks eksposisi Indonesia? Ayo, saya menjawab. Ya, coba sana. Ada 7 Bu, yaitu 1 identifikasi, 2 perbandingan, 3 ilustrasi, 4 klarifikasi, 5 definisi, 6 berita, 7 analisis Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi nak. Luar biasa ya kalian. Jempol Ibu acungkan. Nih tadi siapa yang berhasil menjawab pertanyaan Ibu? Ibu kasih hadiah ya. Tadi yang menjawab Bunga, Ayu, Miu. Nina, penanya ambil Agnes. Ya. Bagus sekali ya. Nah, yang lain nanti kesempatan berikutnya Ibu kasih hadiah. Makanya rajin-rajin tunjuk jari ya kalau Ibu bertanya ya. Ya. Sekarang kita ke materi kita pada hari ini. Nah, Nak, silakan perhatikan di depan ya, di layar monitor. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan teks eksposisi ya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi teks eksposisi. Nah, ini kompetensi dasar kita hari ini ya, Nak. Kompetensi dasar kita hari ini adalah, bisa dilihat ya, terlihat tidak, Nak? Terlihat ya. Ini 4.5 KD-nya, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca ya. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini ya, kalian harus melalui model discovery learning dan metode diskusi, kalian harus bisa menyimpulkan teks eksposisi dengan benar. Iya, betul ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh teks eksposisi ya. Bisa kalian lihat nanti di lembaran yang sudah Ibu bagikan, atau ada juga di link yang sudah Ibu bagikan ya. Nanti kita baca di sana sudah ada cara langkah-langkah untuk menyimpulkan teks eksposisi. Mana sampai di sini ada pertanyaan tidak mengenai materi hari ini? Tidak, cukup ya. Ya. Nah, lalu apa saja Bu yang akan kita lakukan pada hari ini? Hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi ya. Kesempatan ini kita akan berdiskusi seperti biasa ya. Kalian bersama teman kelompoknya silakan nanti melakukan diskusi mengenai cara menyimpulkan teks eksposisi. Teksnya sudah Ibu bagikan linknya, silakan nanti kalian klik di link yang sudah ada ya. Lalu dikerjakan, langkah-langkahnya sudah tertera di sana. Kalau ada yang tidak jelas, boleh kalian tanyakan ke Ibu nanti ya. Seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Nah, baik Nak. Lalu kira-kira mungkin ada yang bertanya, apa sih Bu manfaatnya kita belajar menyimpulkan teks eksposisi ini? Eksposisi itu kan ilmiah ya Nak ya. Jadi ada gagasan, ada fakta yang disajikan di sana. Salah satunya artikel di koran itu adalah salah satu contoh teks eksposisi. Nah, pada saat kalian misalnya nanti membaca artikel di koran atau di media-media online ya. Nah, kalian bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian baca. Jadi kalian bisa mendapatkan manfaat untuk menarik kesimpulan sehingga kalian bisa cepat menangkap, oh iya ini isinya ini. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Paham ya Nak ya? Ya, baik. Ini sudah bergabung semua dalam kelompoknya ya? Sudah sesuai urutan kelompok ya? Ya, baik. Kalau begitu, sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu mau kita menyanyikan yel-yel kelasnya dulu. Masih ingat ya? Ya, coba. Kalau Ibu yang itu ya, Ibu beri apa ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masih semangat ya? Sekarang Ibu tes konsentrasinya. Kalau Ibu bilang
kita langsung ke materi kita hari ini ya nak ya. Ibu sudah membagikan, LKPD-nya belum dibagikan ya nak ya? Ya, Ibu bagikan LKPD dulu. Ini ada LKPD ya, silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Lalu nak bantu ibu, ini kasih ke sana. Nah, tolong dikasih ke sana ya. Sudah kebagian semua LKPD-nya? Sudah? Ya, kalau begitu sekarang nak silakan kalian buka ya, di LKPD itu ada pertanyaan apa yang harus kalian lakukan. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian baca dulu teks yang ada di sana, apa itu namanya, teks eksposisi. Linknya sudah ibu kirim ya, nanti dilihat linknya. Di LKPD itu sudah ada yang ibu bagikan. Nah, sudah tampak ya. Sekarang kalian buka tabnya masing-masing. Buka tabnya masing-masing ya. Nanti kalau tidak tabnya tidak bisa terkonek, tidak ini, kalian bisa baca di lembaran yang sudah ibu bagikan. Di tab itu sudah buka tabnya masing-masing ya. Di sana ada link itu berisi teks eksposisi yang harus kalian baca dan yang nanti akan kalian temukan simpulannya. Bisa ya? Nah, silakan kalian klik itu linknya. Bisa ya nak? Diklik linknya. Sudah ketemu? Apa judul teksnya? Apa judul teksnya? Ya, kamu adalah kebiasaanmu. Nah, silakan kalian baca itu teksnya ya. Baca bersama teman kelompoknya. Lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Ini pertanyaannya nak. 1. Tuliskan gagasan utama setiap paragraf. Lalu yang kedua, simpulkan isi teks tersebut dalam paragraf secara ringkas dan padat. Nah, di LKPD itu sudah ibu sebutkan, sudah ibu beri contohnya ya, cara menyimpulkan teks eksposisi. Ada tidak? Ada ya di LKPD-nya ya. Nah, silakan kalian baca dulu contohnya, baru nanti kalian ikuti langkah-langkah yang sudah tertera di sana, baru kalian kerjakan lembar LKPD yang sudah ibu bagikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Yang mau tanya silakan. Cukup? Ya, kalau begitu silakan kerjakan bersama kelompoknya. Ya, silakan berdiskusi nak. Ketemu nak? Ya, coba lihat. Nah, ya itu klik linknya. Ya, nah itu teksnya ya. Itu teks eksposisi yang harus kalian kerjakan. Apa judulnya? Kamu adalah kebiasaanmu. Ya, itu ya. Pertanyaannya juga ada di bawahnya. Bisa ya, baca ya. Kalau nanti ininya tidak jelas, tiba-tiba koneksi hilang, kalian bisa pakai lembaran yang ibu bagikan ya. Oke, lanjut, semangat. Bu, ya bu, yang mana ya bu maksudnya? Yang mana nak? Ya, jadi maksudnya temukan dulu ide pokoknya atau yang pertama. Jadi dibaca dulu per paragraf, dibaca, lalu ikuti paragrafnya mana? Dari paragraf 1 sampai ke paragraf yang terakhir, baru nanti dirapaikan menjadi satu kesatuan dalam paragraf yang ya itu nanti yang menghasilkan kesimpulan. Ya, jelas ya? Ada lagi yang mana enggak? Jelas ya? Lanjutkan ya nak ya? Semangat, ayo dibuka itu. Di buku juga ada kok nak. Bisa nak? Bisa ya? Nah, kalau sudah ketemu tugas utamanya langsung ditulis di garis bawahi, terus ditulis ya, biar nggak gimana nak? Ya, ini maksudnya cari tugas utamanya ya, tugas utamanya ditemukan dulu ke paragraf, paragraf di garis bawahi. Setiap paragraf punya kalimat masing-masing ya. Nah, kamu tuliskan.
selesai. Oh, ya. Yang belum dilanjutkan. Aktif ya, bagus ya namanya ya. Ke sana. Mana? Hampir. Ya. Ya lanjutkan aja, lanjutkan nggak apa-apa. Sampai yang belum lanjutkan. Yang sini gimana? Udah belum? Udah. Bisa ya? Nggak ada masalah ya, Nak ya? Lanjutkan. Kelompok yang terakhir. Mana? Ada kesulitan mana? Enggak ya. Siap. Kerja semua apa kerja? Satu orang aja yang kerja? Semua. Kerja semua ya. Oke. Ya, lanjutkan ya. Sebentar lagi kita presentasi ya. Iya, Bu. Gak ada kesulitan ya, Nak ya? Tidak ada kesulitan ya? Nah, sudah selesai semua ya diskusinya ya? Sudah. Ya, kalau begitu saja sekarang kita presentasi. Siap ya? Presentasinya ibu yang tunjuk dari mana atau kalian sendiri? Nah, ibu tawarkan dulu sekarang. Siapa yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok mana? Yuk, ya kelompok sini. Tepuk tangan, Nak. Silakan. Ya, kuat suaranya ya, Nak. Selamat pagi teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksposisi yang berjudul Kamu Adalah Kebiasaanku. Kebiasaan adalah hal-hal yang secara berulang kita lakukan dan kita melakukannya di bawah sadar. Berulang itu adalah sifat penting pada kebiasaan yang membuatnya memiliki kekuatan yang hebat. Proses suatu perilaku atau tindakan menjadi kebiasaan disebut habit formation. Naik sepeda, naik motor, atau menyetir mobil adalah kebiasaan. Keterampilan tangan pada umumnya adalah kebiasaan. Seseorang yang mampu mengetik cepat mendapatkan keterampilannya dari latihan berulang. Banyak pakar pengembangan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan melalui kebiasaan. Ada ungkapan menarik, artinya kita bisa membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita. Kebiasaan bukan sekedar soal tindakan fisik saja. Kebiasaan juga menyangkut soal berpikir. Pola pikir adalah kebiasaan dalam berpikir. Pola pikir sulit diubah. Kita dibentuk oleh berbagai kebiasaan. Sukses atau gagalnya kita ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kebiasaan positif yang kita bangun untuk membentuk diri kita bisa mulai dari hal kecil seperti tepat waktu, ketertiban jalan, dan tempat umum. Pada level yang lebih tinggi, kita bisa melatih diri dengan suatu set pola pikir, meninggalkan pola pikir dengan suatu sudut pandang korban, menjadi pola pikir proaktif. Kalau mau mengubah nasib, jalani hidup, dan masa depan, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Itulah hasil diskusi kami tentang kesimpulan teks tersebut. Bila teman-teman ingin menanggapi, dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tepuk tangan dulu, Nak. Teman-temannya. Bagus ya, apa yang disampaikan bagus sekali. Tapi sebelum ada yang menanggapi, Ibu mau satu kelompok lagi yang melakukan presentasi, baru nanti ditanggapi. Kelompok mana? Yuk, tunjuk jari. Ya, kelompok di sampingnya, silakan. Selamat pagi, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksposisi. Teks tersebut menjelaskan apa itu kebiasaan. Kebiasaan adalah hal-hal yang secara berulang kita lakukan dan kita melakukannya di bawah sadar. Kebiasaan dilakukan secara berulang karena berulang sifat penting dari kebiasaan. Kebiasaan berada di bawah sadar, cenderung semacam runtuhan, maka ia sulit diubah. Kebiasaan dapat dijadikan modal pembangunan pribadi. Kita bisa membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membantu kita
kita. Kebiasaan bukan sekedar tindakan fisik saja. Kebiasaan juga menyangkut berpikir. Kita adalah kebiasaan kita. Kita dibantu oleh berbagai kebiasaan. Itulah intinya. Itulah hasil diskusi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan Alina. Nah, sekarang kita tanggapi dulu teman-teman yang sudah melakukan presentasi. Silakan, yang mau menanggapi kelompok 1 siapa? Silakan. Ya, silakan Nak. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan? Nah, silakan kelompok 1. Jawab. Kebiasaan adalah hal-hal yang secara berulang kita lakukan dan kita melakukannya di bawah dasar. Udah. Ya, bagaimana yang bertanya? Jelas tidak jawabannya? Jelas ya? Cukup ya Nak ya? Ya, baik. Sekarang yang mau menanggapi kelompok 2. Silakan, kelompok mana yang menanggapi kelompok 2? Ya, siapa yang menanggapi? Silakan Nak. Silakan ditanggapi. Ya, kelompok 4 silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana kita bisa mengatur kebiasaan dalam sehari-hari? Ya, itu bagus pertanyaannya. Silakan dijawab. Agar kita bisa mengatur kebiasaan dalam sehari-hari, maka kita harus biasa berpikir, menganalisa, beraksi terhadap suatu situasi dengan cara tertentu. Maka ia akan membentuk suatu pola pikir. Ya, bagus sekali. Gimana yang bertanya cukup Nak? Jelas jawabannya ya? Iya, kasih tepuk tangan dulu dong. Bagus sekali. Masih ada 3 kelompok yang belum presentasi. Ibu persilakan. Di antara ketiganya mana yang mau presentasi lebih dulu? Iya, kelompok 3. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban dari teks "Kamu adalah kebiasaanmu". Kebiasaan adalah hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Tindakan ini dapat dilakukan secara berulang karena sudah tertanam dalam alam bawah sadar kita. Dengan menggunakan prinsip yang sama, para ahli membangun konsep pengembangan diri melalui kebiasaan karena dianggap dapat memberi dampak yang paling optimal. Kebiasaan juga bukan sekedar tindakan fisik, melainkan juga cara pikir dan mental. Jika kita ingin berubah, kita harus mengubah kebiasaan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon teman-teman untuk menanggapi. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu Nak. Silakan yang mau menanggapi. Kita tanggapi dulu deh ya. Ya, siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Apa arti dari phrase we make our habits, then our habits make us? Nah, silakan dijawab. Baik, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Artinya, kita bisa membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita. Baik, apakah sudah cukup? Bagaimana yang bertanya? Jelas tidak jawabannya? Jelas ya, udah paham ya yang ditanyakannya? Iya, baik. Selanjutnya 2 kelompok yang belum presentasi silakan. Ya, sini dulu. Nanti ya antusiasnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Melangga ini dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami. Kamu adalah kebiasaanmu. Kebiasaan adalah hal-hal yang secara berulang kita lakukan dan kita melakukannya di bawah sadar. Berulang itu adalah sifat penting pada kebiasaan yang membuatnya memiliki kekuatan yang hebat. Karena kebiasaan adalah sesuatu yang hebat, berada di bawah sadar dan cenderung menjadi semacam kebutuhan, maka ia sulit diubah. Ada beberapa tindakan kita sehari-hari yang merupakan kebiasaan, yaitu naik sepeda, naik motor, atau menyetir mobil adalah kebiasaan. Keterampilan tangan pada umumnya adalah kebiasaan. Seorang yang mampu mengetik,
cepat mendapatkan keterampilannya dari latihan berulang. Karena itu banyak pakar pengembangan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan melalui kebiasaan. Ada ungkapan menarik, "First we make our habit, the our habit make us." Artinya kita bisa membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk dari kita. Kebiasaan bentuk sekedar saat tindakan fisik saja, kebiasaan juga menyangkut saat berpikir. Pola pikir adalah kebiasaan dalam berpikir. Sama seperti kebiasaan fisik, pola pikir sulit diubah. Sekian dari kelompok kami mau bersilakan untuk memberi pertanyaan. Iya, baik, kita tepuk tangan dulu, Pak. Nah, kita menanggapinya nanti setelah kelompok terakhir melakukan presentasi. Silakan kelompok 4. Belum ya, Nak, ya tadi ya? Ya, presentasi dulu baru kita tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang teks eksposisi. Kamu adalah kebiasaanmu. Kebiasaan adalah hal-hal yang secara berulang kita lakukan dan kita melakukannya di bawah sadar. Berulang itu adalah sifat penting pada kebiasaan yang membuatnya memiliki kekuatan yang hebat. Ada beberapa tindakan kita sehari-hari yang merupakan kebiasaan. Naik sepeda, naik motor, atau menyetir mobil adalah kebiasaan. Karena itu banyak pakar pengembangan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan melalui kebiasaan. Ada ungkapan menarik, kita bisa membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita. Pola pikir adalah kebiasaan dalam berpikir. Kita adalah kebiasaan kita. Kita dibentuk oleh berbagai kebiasaan. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti tepat waktu, tertib di jalan dan tempat umum, menjaga kebersihan, jujur, dan menepati janji. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Silakan yang mau menanggapi, kami persilakan. Nah, beri tepuk tangan dulu, Nak. Baik, presentasinya. Nah, sekarang silakan yang mau menanggapi tadi. Yang sudah presentasi, silakan ditanggapi, Nak. Siapa yang mau menanggapi, silakan. Ya, silakan. Menanggapi yang mana nih? Kelompok mana, Nak? Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi presentasi dari kelompok 5 dengan memberikan soal. Apa yang disebut habit formation? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Proses suatu perilaku atau tindakan menjadi kebiasaan. Apakah sudah cukup? Cukup ya? Yang bertanya gimana? Jelas ya, Nak? Ya, baik. Selanjutnya satu kelompok lagi yang tadi presentasi ditanggapi. Ada yang mau menanggapi tidak? Silakan ditanggapi, Nak. Kelompok apa tadi? Oh ya, silakan ditanggapi. Silakan nih kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa makna first we make our habits, then our habit make us? Ya. Silakan dijawab, Nak. Artinya kita bisa membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita. Iya, bagus. Bagaimana yang bertanya? Jelas nggak ya? Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, itulah tadi presentasi sudah kalian lakukan. Luar biasa ya, bagus sekali ya. Antusiasmenya Ibu acungi jempol ya. Ibu bangga pada kalian. Selanjutnya, Nak, sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, ada yang mau bertanya tidak mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada yang tidak paham? Cukup ya? Cukup ya, jelas ya. Baik, Nak, tibalah kita pada penghujung pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum Ibu tutup ya, Ibu mau tanya dulu. Kalian dapat apa hari ini ya? Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk jari. Siapa yang bisa jawab? Ya. Ya, silakan coba. Meli. Yaitu 1. Perhatikan judul teks. 2. Temukan gagasan utama setiap paragraf. 3. Rangkailah gagasan utama setiap paragraf tersebut ke dalam kalimat-kalimat yang runtut dan padu. Iya, bagus sekali ya jawaban Meli yang kita kasih tepuk tangan, Nak. Jadi Ibu ulangi sekali lagi ya.
Jadi cara menyimpulkan teks eksposisi yang pertama adalah kita perhatikan judul. Yang kedua, temukan gagasan utama. Yang ketiga apa, Nak? Berangkaikan Iya, waduh kalian keroyokan ya, nggak apa-apa. Bagus jawabannya. Merangkaikan gagasan utama setiap paragraf tersebut ke dalam kalimat-kalimat yang runtut dan padu. Tadi sudah kita lakukan. Bisa ya, Nak ya? Iya. Yakin nih bisa? Nah, ya. Ibu mau tanya sekarang nih, kita refleksi dulu ya. Ibu ada beberapa pertanyaan, Ibu mau kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, perhatikan ke monitor ya. Lihat ke layar, Nak. Yang pertama, Ibu ada pertanyaan, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Coba, materi apa coba? Siapa yang bisa jawab? Materi apa coba? Menyimpulkan teks eksposisi. Menyimpulkan teks eksposisi. Benar nggak hari ini kita belajar menyimpulkan teks eksposisi? Benar. Oke, betul jawabannya ya. Pertanyaan Ibu yang kedua, lihat lagi di layar. Kesulitan apa yang kalian hadapi saat proses pembelajaran? Kalian menemukan kesulitan tidak tadi? Coba. Saya, Bu, kelompok kami agak kesulitan pada saat merangkaikan gagasan utama menjadi paragraf. Ya, tadi kelompok 2 kesulitan merangkaikan gagasan utama ke dalam paragraf ya. Tapi tadi sudah terjawab ya, bisa akhirnya ya. Iya, tadi sudah ditanyakan ini. Lalu yang ketiga nih, pertanyaan Ibu yang terakhir. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba, apa perasaan kalian hari ini? Senang. Iya. Terus apa lagi selain senang yang kalian rasakan? Bahagia. Terus jadi bisa menyimpulkan teks eksposisi ya. Oke. Ya, kalau begitu kita tepuk tangan untuk seluruh kegiatan kita hari ini. Baik, Nak, untuk pembelajaran kita hari ini itu cukup sampai di sini. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas menganalisis struktur teks eksposisi dan unsur kebahasaannya. Itu pertemuan yang akan datang ya. Itu materi kita yang akan datang. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau kita menyanyikan satu saja lagu daerah. Kalian hafal lagu apa, Nak? Gundul-gundul pacul hafal nggak? Kita nyanyi gundul-gundul pacul ya? Hitungan ketiga mulai sambil tepuk-tepuk ya. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, sampai di sini ya. Jangan lupa materi pertemuan yang akan datang tolong dibaca-baca di rumah ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.